Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D, kelompok kecil 3, ingin mempresentasikan tentang praktikum teknik digital judul 3, yaitu register. Kami beranggotakan 4 orang, dengan saya Muhammad Abdul Ghani Muftikasano dengan NPM 251506172. Saya Ledis Jelita Cleopatra dengan NPM 251506180. Saya Rima Valencia Akib dengan NPM 251506120. Saya Raffias Hafiz dengan NPM 251506083. Register. Di sini saya ingin ngasih pengertian sedikit tentang register. Register adalah rangkaian logika sekuensial yang tersusun dari beberapa flip-flop untuk menyimpan beberapa bit data. Register menahan dan memindahkan data sesuai sinyal kontrol atau clock, sehingga dapat digunakan sebagai penyimpanan sementara dalam sistem digital. Di sini ada juga bidireksional dan anidireksional. Bidireksional adalah metode aliran data yang memungkinkan perpindahan informasi kedua arah, sehingga dua perangkat dapat mengirim dan menerima data. Sistem ini sering dipakai pada komunikasi modern karena lebih fleksibel dan mendukung interaksi dua pihak. Anidireksional adalah metode aliran data satu arah, di mana informasi hanya mengalir dari pengirim ke penerima tanpa dapat kembali. Biasanya digunakan pada sistem sederhana yang hanya membutuhkan transmisi satu arah, seperti sinyal broadcast. Selanjutnya ada serial dan paralel. Serial adalah metode pengiriman atau pemindahan data yang dilakukan satu persatu secara berurutan melalui satu jalur, sehingga lebih sederhana namun cenderung lebih lambat. Paralel adalah metode pengiriman atau pemindahan data secara serentak melalui beberapa jalur sekaligus, sehingga mampu memindahkan banyak bit dalam satu waktu dan menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Lalu ada register pipo. Register pipo adalah jenis register geser dengan masukan paralel dan keluaran paralel. Parallel in, parallel out. Data dimasukkan secara bersamaan ke semua input paralel dan kemudian dikeluarkan secara bersamaan pada output paralel hanya dengan satu pulsa clock. Pipo dapat digunakan sebagai penyimpanan data atau menunda waktu data dan terdiri dari flip-flop D yang terhubung ke input dan output paralelnya. Selanjutnya ada SISO. Register SISO adalah register geser dengan input serial in, dan output serial out. Ini berarti data dimasukkan satu persatu secara serial dan data dikeluarkan satu persatu juga secara serial. Proses ini dilakukan menggunakan serangkaian flip-flop di mana output dari satu flip-flop menjadi input bagi flip-flop berikutnya. Setiap pulsa clock akan menggeser data ke posisi berikutnya. Lalu ada SIPO. SIPO adalah singkatan dari serial in, parallel out, yang berarti sebuah register geser yang menerima data secara serial satu persatu, tetapi mengeluarkan semua data secara paralel atau bersamaan. Rangkaian ini mengubah aliran data serial menjadi paralel dan sering digunakan untuk aplikasi seperti konversi data serial menjadi data paralel untuk sistem tampilan atau microcontroller. Oke, rangkaian selanjutnya ini adalah PISO. Register PISO ini adalah jenis register geser yang menerima masukan data secara paralel atau bersamaan dan mengeluarkan data secara serial satu persatu. PISO digunakan untuk mengubah data paralel menjadi format serial, seperti membaca status beberapa tombol secara bersamaan dan mengirimkannya melalui satu jalur data. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan pada judul ketiga ini adalah yang pertama ada breadboard, yang kedua power supply, yang ketiga LED, keempat switch, kelima kabel jumper. Yang keenam ada IC7474 atau D flip-flop, ketujuh ada IC7432 atau OR, ke-8 adalah IC7408, ICN, dan terakhir ada IC7404 atau IC NOT. Mungkin cukup sekian dari presentasi singkat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abdul Ghani Muktikasono, NPM 251506172. Oke, di sini kita ingin merangkai sebuah rangkaian bernama SISO, serial in, serial out. Di sini kita menggunakan IC 7474, dan di sini untuk pertama ini kita taruh set, dan di sini keempat ini reset, dan di sini GND, di sini VCC, di sini set, di sini reset. Jadi untuk kegunaan set dan reset sendiri adalah untuk mengatur output dan dari 1 kembali ke 0. Begitu juga. Oke, di sini ada switch. Switch adalah untuk mengatur inputan. Jadi untuk memasukkan input 1, input 2-nya, dan untuk mengarahkan dari arus 1, dari gerbang 1 ke dalam IC menggunakan switch. Oke, setelah itu di sini ada resistor. Resistor adalah kegunaannya untuk menahan arus listrik. Gunanya menahan arus listrik agar tidak melebihi batas kapasitas. Di sini ada LED. Nah, LED ini yaitu berkaitan juga oleh resistor. Jika LED tidak dibangun sama resistor, dia akan meledak karena aliran listriknya melebihi batas. Oke, di LED sendiri ada anoda dan katoda. Anoda itu yang panjang dan katoda itu yang pendek. Oke. Di sini ada kabel jumper untuk menghubungkan VCC dan ground. Sebenarnya pakai kabel kayak gini juga nggak bisa, tapi ini dibuat menggunakan tembaga. Sama ini juga dibuat menggunakan tembaga. Mungkin nanti di sini bakal diaplikasikannya untuk di bagian VCC di bawah switch. Oke. Mungkin cukup. Kita langsung lanjut ke rangkai. Jadi saya di sini melanjutkan dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rima Valencia Akib dan NPM 251506120. Di sini kita akan memasang GND. Dan tidak lupa untuk memasang VCC-nya. Setelah itu kami memasang LED. Dikarenakan ini SISO, jadi untuk inputnya adalah 1 dan outputnya adalah 1 juga. Lalu kita memasang VCC di input dan tidak lupa di clock-nya juga. Setelah itu kita memasang resistor di atas input. Dan tidak lupa untuk memasang resistor di clock. Di sini juga kami memasang resistor di LED-nya. Lalu kita juga memasang GND. Setelah itu, di sini clock itu kita pasangkan atau kita masukkan di output 1. Lalu di sini kita memasangkan input ke input 2
IC 7474. Lalu outputnya ini kita akan pasangkan ke pin 11. Oke, jadi di sini pada video sudah terpasang inputan D flip flop yang pertama dan juga inputan clock yang pertama. Lalu selanjutnya pada video inputan dari clock yang pertama itu menyambung ke clock yang kedua pada IC 7474 atau D flip flop yang pertama. Lalu output key yang pertama dia nyambung menjadi inputan dari D yang kedua, dari D flip flop yang kedua. Lalu output dari D flip flop yang kedua ini dia nyambung jadi inputan dari D flip flop yang ketiga. Lalu disambungkan lagi dari clock yang kedua itu disambungkan lagi ke clock yang ketiga. Lalu dari inputan clock yang ketiga disambung lagi ke inputan clock yang keempat. Lalu selanjutnya output dari D flip flop yang ketiga ini disambung menjadi inputan D flip flop yang keempat. Lalu yang terakhir adalah output dari D flip flop yang keempat ini disambung ke LED. Lalu dari breadboard itu disambung ke Arduino-nya. Jadi pada rangkaian kami ini berhasil, lampunya berhasil menyala. Ini sedang kami tes untuk memasukkan input 1 dan memainkan clock-nya. 1, 2, 3 dan hidup. Ini input 1. Lalu ini terjadi kesalahan karena inputnya kami naikkan, tidak kami turunkan. Jadi outputnya menyala terus. Lalu di sini kami mencoba memperbaikinya dan menaruh input yang benar. Dan pada input terakhir lampu LED-nya mati, itu menjelaskan bahwa rangkaian kami berhasil. Di sini kami mencoba memasukkan inputan 1100 dan ini inputan 1. Lalu ini inputan 2 dan ini inputan 3 dan ini inputan 4.